actually, if the menses is very little, is there a change or not? If there's no change, because when you're young and every time is about 2-3 days, then finish, then that's all right. If there's a change, say from last time maybe 5 days, then suddenly become 3 days, then becomes 2 days, then sometimes we have to worry, and if whether there's any other symptoms such as menstrual pain or backaches, or feel like going to toilet more often, because sometimes it can be due to endometriosis, menstrual backflow. Instead of flowing out, some of them flow backwards. And this can be very common for scanty period. Sometimes some people, because of age, as you get older, the lining, the hormones is not so much. So the lining of the womb is thin. So your menses may be very little. So it depends on what you need the doctor to examine first to find out whether there's a reason for the period to be so little for 2 days. Okay? Oke, jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya, apakah mempunyai masa menstruasi 2 hari itu normal? Yang dijawab oleh Dr. Peter, tergantung, ya. Jadi yang pertama, kalau dari dulunya kita tuh kalau menstruasi ya 2-3 hari, 2-3 hari, ya berarti ini normal, nggak apa-apa, itu memang normal. Tapi yang harus kita take note, ya, harus kita perhatikan adalah kalau dulunya kita mempunyai masa menstruasi itu 5 hari atau bahkan 6 hari, terus turun ke 4 hari, terus turun lagi ke 3 hari, sekarang 2 hari misalnya, lah itu yang harus kita perhatikan. Ya, memang dengan bertambahnya umur, memang hormon kita tuh kerjanya agak sedikit berbeda. Ya, jadi kadang-kadang juga dindingnya jadi lebih tipis dan lain sebagainya. Bisa juga alirannya kembali dan balik misalnya seperti itu dan sebagainya. Tapi yang pasti dokter perlu mengecek, ya. Jadi kalau memang dari yang dulu 5 hari terus berkurang sampai 2 hari, dokter harus memeriksa sebabnya ini kira-kira apa. Ya, tapi kalau dulunya memang sekitar segitu, ya berarti masih normal. You are pregnant now, and your myome will grow together with the baby, but the baby will outgrow the myome. Okay, so don't worry. Now, if the myome is not blocking the passage, you can still have a normal delivery. Provided previously you don't have, this is a first pregnancy, then no problem, you can try for normal delivery. And then after the confinement, 6 weeks after the delivery, check the myome again, you go back to its original size or smaller. After the pregnancy is over, you become smaller. During pregnancy, you grow. But after the delivery, if the myome is small and it's not giving you problem, there's no need to do any surgery, because once you cut the womb, next time you cannot have a normal delivery because the womb is already scarred, already cut already. Now, a lot of people say, okay, can I do a cesarean section and take out the myome at the same time? Usually, we do not advise, even if we see the myome during the cesarean sections, we don't operate on the myome because a lot of blood vessels down there. And if you cannot stop the bleeding, sometimes we have to take out the whole womb. So that is bad. Okay? So usually, even if we do a cesarean sections for the baby, suppose the baby is passing motion inside the womb, we take out the baby, and if the myome is big, we don't touch the myome, except those pedunculated one, the stalk is very thin, we can cut it off. Other than that, we don't touch the myome, even if we do a cesarean section. Okay? Does that answer your question? Wah, ini luar biasa sekali. Thank you, Dr. Chu. I just learned something today. Yeah, slowly. Yeah. Very, very good. Ya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga baru belajar. Karena kalau di Indonesia kan ini sering sekali dilakukan. Because in Indonesia they usually do this. Oke, jadi pertanyaannya saat ini ada seorang wanita yang baru 5 bulan hamil dan ditemukan adanya myome 3x3, ya, dan setelah berjalan kehamilan ini selama 2 bulan, myome-nya menjadi lebih besar, 3x4. Dan pertanyaannya, apakah saat persalinan itu nanti sebaiknya myome ini diambil sekalian? Jadi
persalinannya ini tidak menggunakan secara normal, tapi akan menggunakan sesar untuk sekalian ngambil minumnya. Ya, tadi Dr. Peter menjelaskan panjang lebar, bagus sekali. So, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi yang pertama harus digarisbawahi apakah ini hamil pertama atau sudah punya apa sudah pernah hamil kedua. Kalau masih hamil pertama harus diperhatikan. Kalau mium ini tidak dalam posisi di tengah-tengah jalur melahirkannya, sebaiknya mium ini ditinggalkan aja, didiamkan. Karena mium ini ukurannya cuma 3x3 dan bayi itu ukurannya akan membesar lebih cepat dibanding mium ini. Jadi the baby will outgrow the mium size. Jadi nggak apa-apa. Ini setelah bayi ini dilahirkan secara normal, ya kalau tidak menutupin jalan passage melahirkan ini, 6 minggu kemudian kembali lagi ke dokter untuk dilakukan ultrasound, dicek apakah mium ini mengecil atau tidak. Karena biasanya mium ini menjadi besar selama proses kehamilan, ya karena hormon dan lain sebagainya. Biasa mium ini membesar. Tapi kalau sudah persalinan nanti mium ini mengecil dan mium ini tidak membuat gejala-gejala sakit atau yang lain sebagainya, ya udah diamin saja, nggak perlu operasi, nggak usah apa-apa. Ya jadi dan disarankan sebaiknya jangan dioperasi dulu miumnya ini. Kalau waktu mau dioperasi takutnya nanti kalau mau punya anak kedua jadi tidak bisa melahirkan secara normal karena sudah ada skarnya atau bekas operasi di kandungannya. Nah, tadi dokter juga menjelaskan ada pertanyaan kedua, apakah sebaiknya dilakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayi ini? Dijawab adalah sebaiknya tidak, ya karena sebenarnya nggak apa-apa, cuma banyak resiko yang terjadi karena mium itu biasanya dekat sama jaringan darah, ya. Takutnya waktu operasi nanti ada pendarahan, malah kandungannya rusak, malah harus diangkat semua karena pendarahannya terlalu besar. Ya, jadi nggak bisa punya anak lagi. Atau malah sebaliknya ada kemungkinan bayi itu mungkin buang air ya ketika dilahirkan atau membuang kotoran seperti itu di bahasanya dokter. Jadi malah mengganggu proses dari kelahirannya ini gitu. Kalau ukurannya mium ini sebenarnya nggak mengganggu, udah diamin aja. Selama bisa melahirkan normal, ya dilahirkan.